Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ibnu Hafiz dari Universitas Muhammadiyah Tangerang akan menjelaskan teori humanistik dari Abraham Maslow. Seseorang psikolog humanistik bernama Abraham Maslow mengembangkan teori kepribadian yang mampu memberikan pengaruh terhadap banyak bidang keilmuan. Maslow mengembangkan teori yang memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi sehingga mudah dipahami. Teori ini disebut juga dengan teori Maslow. Teori ini menggambarkan tentang realitas. Isi dari teori ini dapat dipahami dengan mudah karena memuat fitur dari pengalaman atau perilaku manusia yang pernah dialami namun tidak pernah dimasukkan dalam kata-kata. Maslow merupakan seorang psikolog humanistik di mana humanis tidak percaya bahwa manusia dirangsang oleh kekuatan, mekanik, naluri sadar, atau kebiasaan. Humanis memiliki fokus pada potensi. Manusia memiliki batas-batas diri dan potensi diri untuk menggapai capaian pada tingkatan tertentu atas usaha atau kemampuan. Manusia memiliki kreativitas untuk mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Maslow menyebut orang yang berada di tingkatan tertingginya dengan sebutan orang aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus, dan indah. Teori hierarki kebutuhan Maslow memiliki 5 tingkatan kebutuhan dasar. Untuk mencapai kebutuhan dasar yang lebih tinggi, manusia tidak perlu memenuhi tingkatan sebelumnya. Kebutuhan dasar Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan, kebutuhan esteem atau penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow ini disusun membentuk segitiga di mana dasarnya memiliki luas yang lebih luas dan mengerucut ke atas. Tingkatan paling bawah adalah kebutuhan yang paling dasar dan berlanjut pada tingkatan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tingkatan tertinggi di puncak piramida. Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang teori kebutuhan dasar Maslow, simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu terkait dengan kebutuhan tubuh secara biologis. Kebutuhan fisiologis termasuk makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Apabila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah keamanan. Ketika kebutuhan dasar pertama sudah dipenuhi, kebutuhan akan keamanan menjadi aktif. Kebutuhan keamanan ini lebih banyak pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang, sehingga perlu adanya orang lain untuk memberikan keamanan bagi mereka. Pada orang dewasa, kebutuhan keamanan sedikit kecuali pada keadaan darurat, bencana, atau kegagalan organisasi dalam struktur sosial. Adanya situasi yang tidak menyenangkan membuat orang dewasa mencari tempat atau orang yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya. Yang ketiga, kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan. Ketika kebutuhan fisiologis dan keamanan sudah terpenuhi, tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang.
dan kepemilikan. Maslow menyatakan bahwa orang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Tidak hanya dicintai, namun juga mencintai, yaitu memberikan kebutuhan yang sama terhadap orang lain juga akan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Yang keempat, kebutuhan esteem atau penghargaan. Kebutuhan esteem bisa termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ketiga terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan esteem atau penghargaan. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercayai oleh orang lain, dan stabil diri. Ketika kebutuhan ini sudah dicapai, maka tingkat percayaan diri seseorang tersebut juga akan meningkat dan memiliki harga diri yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap peran sosial dan aktivitasnya dalam interaksi sosial. Apabila kebutuhan esteem ini tidak bisa dicapai, maka orang menjadi depresi, tidak percaya diri, harga diri rendah, dan merasa tidak berharga atau berguna. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan selanjutnya yang perlu dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang lain terpenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu bentuk nyata yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan. Misalnya, seorang musisi harus bermusik, seseorang seniman harus melukis, dan seseorang penari harus berlatih gerak. Itulah penjelasan dari teori humanistik Abraham Maslow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.